Halo Sobat Nexttrend, kembali lagi bersama gue Fahmi. Kali ini gue kembali unboxing perangkat smartphone. Ya, beda sama kemarin-kemarin kalau gue ngebahas tentang smartphone entry level dan mid level. Kali ini gue kedatangan Vivo X50 Pro. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Ya, ini dikatakan oleh pihak Vivo adalah smartphone fotografi flagship pertama yang ada di Indonesia. Kalian mau tahu apa sih kelebihannya? Jadi, Vivo X50 Pro ini dikatakan memiliki kamera gimbal di dalam lensa smartphone. Dan teknologi ini merupakan teknologi pertama yang dibawa oleh Vivo ke Indonesia. Jadi kayaknya ini sangat bikin gue penasaran. Secara kalau dilihat dari kardusnya aja, ini udah beda dari perangkat Vivo lainnya. Kardusnya aja udah gede, dan di sini kalian bisa lihat kalau misalkan Vivo X50 ini boxnya mengeluarkan apa ya, tekstur X atau desain X kalau kena cahaya. Jadi menurut gua ini adalah smartphone flagship premium ya dari Vivo untuk pasar Indonesia. Langsung aja yuk kita cek apa aja sih yang ada di dalam box Vivo X50. Oke, sekarang seperti yang udah gue bilang tadi nih, kalau misalkan si Vivo X50 Pro ini punya box yang ukurannya cukup gede dan warna birunya tuh elegan. Dan di sini kalian bisa lihat di belakangnya itu ada tulisan kalau misalkan varian warnanya gue di sini dapat yang Alpha Gray. Dan untuk di sini ada keterangan-keterangan semacam email dan ada barcode juga di sini. Oke, sekarang langsung aja kita buka box. Oke, pertama di sini gue ada smartphone-nya sendiri, dan wah, ini cukup kompleks ya untuk sebuah box smartphone. Apalagi kita tahu Vivo biasanya tuh minimalis banget. Dan di sini kalian bisa lihat ada stiker email. Lalu di sini ada charger. Wah, ini sih menurut gua ukuran charger yang cukup besar, kalian bisa lihat sendiri. Ini menurut gua beda dari yang biasanya. Kalau bisa dilihat di keterangannya ini, dia itu terdiri dari input 100 sampai 240 volt dengan kekuatan 0,85 ampere. Outputnya sendiri ada 10 watt dan 18 watt dengan maksimal kecepatan charger 33 watt. Gue sendiri kurang tahu ya kalau misalkan 33 watt itu berapa jam sih atau berapa menit buat dapetin baterai 100%. Dan di sini kalian bisa lihat ada jelly case. Jelly case kayak produk-produk Vivo lainnya. Kemarin gue juga sempat unboxing Vivo V19 dan dapat juga sih untuk jelly case-nya, tapi materialnya kayaknya tebelan yang V19 ya. Tapi kayaknya sama lah, kurang lebih. Di sini lalu ada SIM ejector. Nah, di sini juga gue ngerasa beda karena SIM ejectornya itu nyatu sama kitab-kitabnya tuh. Karena biasanya kan kita tahu sendiri nih, SIM ejector itu kan suka kepisah gitu kan. Nah, di sini dia nyatu sama kitab-kitabnya. Sesuatu yang baru. Di bawahnya ada lagi kabel charger. Ini dia pakai Type C, warnanya putih ya. Kalian bisa lihat cukup panjang lah. Dan di sini ada perekatnya kayak HP-HP Vivo lainnya biar kalian punya charger itu selalu rapih. Dan di sini pakai Type C, ya biasalah, tanpa adanya aksen apa-apa di dalam si kabelnya itu. Gue kurang tahu ini apa, tapi kayaknya sih headset ya. Wah, bener aja. Di sini headset Vivo. Ya. Di sini dia pakai ear tips. Ya, ini cocok banget sih. Gue pribadi suka pakai headset yang kayak gini bentuknya pakai ear tips karena menurut gue lebih ngefit dan nggak sakit kalau dipakai.
lama-lama untuk dengerin musik atau buat kegiatan sehari-hari. Dan di sini warnanya putih. Terus di sini bagian dalamnya juga ada mic. Nah, di mic-nya ini kalian bisa lihat kalau cuma gini aja, cuma untuk mic aja, nggak ada tombol apa-apa. Oke deh, kayaknya untuk unboxing itu aja. Apa ini ya? Aku juga kurang tahu. Tolong kalian ini ya, tolong komentar di bawah kalau tahu ini apa. Gue pribadi, gue nggak tahu ini untuk apa. Mungkin buat kabel jack, karena gue belum ngeliat si perangkatnya ya. Oke, nantilah kita lihat kabel jack buat si headsetnya ini. Yuk langsung aja kita cek si perangkat dari Vivo X19 Pro. Ini dia smartphone yang sebenarnya udah gue tunggu-tunggu, karena gue penasaran banget sih kan sama si kamera gimbal ini kayak gimana. Secara gue emang doyan buat fotografi smartphone. Nah, di sini kalian bisa lihat warna Alpha Gray yang menurut gue ini memang diperuntukkan untuk ponsel flagship dari penyematan warnanya. Dan di sini kalian bisa lihat ada kamera gimbalnya berbentuk persegi panjang ya. Lalu di sini kalian bisa lihat desain layar depannya memantulkan cahaya, dan di sini ada punch hole yang menurut gue ukurannya cukup kecil. Entah ukurannya lebih kecil dari V19 apa enggak, gue belum ngecek. Dan di sini kayaknya udah ada juga Corning Gorilla Glass-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir untuk materialnya. Gue rasa ini metal ya atau polikarbonat, kayaknya sih metal, karena dari sini aja tuh kalian bisa denger nggak kopong gitu, jadi enak aja. Dan kayaknya si gimbalnya ini tetap jadi perhatian gue, karena kalian bisa lihat di sini ada 3 kamera. Untuk lensa utamanya ini gede banget menurut gue, dan di sini ada 2 kamera di bawahnya ngebentuk segitiga gitu. Dan di sini ada Pro AI quad kamera, mungkin ini sensornya ya. Dan ini ada LED flashnya, ada 3 LED flashnya, dan menurut gue ini sangat menarik sih. Nah, bener kayaknya yang tadi di bagian headset ini dia nggak ada untuk kabel jacknya. Jadi ada kemungkinan kalau tadi itu adalah ejector buat ke headsetnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, di bagian bawahnya, di sebelah kirinya ada sound, di bagian tengah ada untuk charging kabel USB Type-C, dan di sini ada untuk SIM tray-nya. Jadi di bagian atasnya juga kosong, sampingnya kosong, cuma ada tombol power dan tombol volume. Samping kirinya juga nggak ada tombol apa-apa lagi. Ya, jadi gua rasa itu tadi buat ejector ke headsetnya. Dan kalian bisa lihat di sini SIM tray-nya. Dia cuma bisa 2 SIM card. Yang mungkin bisa juga buat ini ya, buat SD card. Cuma ini kalian bisa lihat sendiri, mana sih, kecil banget. Nah, ini dia dibolak-balik gitu ya guys. Nah, oke lah, kita masukin lagi ya. Selanjutnya mari kita lihat gimana sih kekuatan dari si Vivo X50 Pro di video spesifikasi lengkapnya nanti yang bakal gue bikin setelah video unboxing. Oke sobat Next Trend, jadi kalian tadi udah lihat apa aja sih yang bisa didapatkan kalau misalkan kalian membeli Vivo X50 Pro. Ya tadi gue mau ngerangkum sedikit, kalau misalkan ada ejector, ada soft case, ada headset, ada charger 30 watt atau 33 watt tadi ya, 33 watt deh kayaknya. Terus sama ada kabel charger USB Type-C. Ya, jadi sejauh ini emang Next Trend belum tahu kabarnya, karena gue pribadi ngebuat video ini sebelum Vivo X50 Pro ini meluncur di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita merujuk sama harga di luar sana, kemungkinan besar
HP smartphone kamera flagship ini berada di angka sekitar 10 juta ke atas. Gitu aja Sobat Next Trend. Jadi nanti gue bakal buat video lanjutan tentang spesifikasi dan kita juga bakal tes nih gimana kamera gimbal dari Vivo X50 Pro. Semoga nggak mengecewakan ya hasilnya. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya bersama gue Fahmi. Tapi jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe juga channel Next Trend, nyalain juga loncengnya. Jadi kalau ada video terbaru dari Next Trend, entah dari Vivo X50 atau dari hal-hal lain seputar teknologi yang Next Trend berikan ke kalian, kalian bisa langsung nonton. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!